adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, papa, atau kakak-kakak guru sekolah minggu, mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi, berpakaian yang rapi dan sopan ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahannya. Fokus beribadah, jangan main-main ya. Dengarkan instruksi dari guru-guru sekolah minggu. Adik-adik di rumah, siapkan hati Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Jangan lupa sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu. Ibadah kita hari ini akan diadani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami ucap syukur di mana pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Sekarang kami akan beribadah bersekolah minggu. Tuhan tolong pimpin dan sertai ibadah kami hingga selesainya. Kiranya semuanya ini Tuhan hanya hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Wah, sudah semangat semua ya. Iya dong. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini kita masih bisa beribadah sekolah minggu. Nah, untuk itu mari kita semua berdiri. Ya adik-adik, bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Kakak Michelle pernah nggak sih merasa sedih? Pernah dong Kak Marni? Kalau merasa senang? Pernah juga. Sudah pasti. Gimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Pernah merasa senang? Pernah dong. Gimana perasaan kalau senang? Wah, bahagia Gembira. banget. Nah, kalau pernah ngerasa gembira, pernah nggak adik-adik di rumah merasa sedih? Pernah juga. Wah, kalau sedih pasti cemberut ya. Kira-kira apa yang adik-adik lakukan kalau sedih, kalau cemberut? Diam aja atau tambah cemberut? Iya, kalau cemberut pasti harus berdoa sama Tuhan. Kita curhat sama Tuhan. Apa sih yang kita rasain? Sama kayak Kakak Marni juga. Sering senang, kadang-kadang juga sedih, kadang juga tersenyum, dan kadang juga merasa cemberut mukanya karena ya berbagai masalah. Tapi tahu nggak adik-adik, Tuhan selalu setia loh setiap saat mendengarkan keluh kesah kita. Nah, seperti kata pemazmur dalam Mazmur 5 ayat 2. Kakak bacain ya.
Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Amin. Nah, Tuhan Yesus yang baik akan selalu mendengarkan keluh kisah kita dan juga selalu menolong kita setiap hari loh, dari hari Senin, Selasa sampai Minggu. Nah, oleh karena itu, mari kita semua berdiri. Kita bernyanyi Senin Selasa, Engkau Tetap Raja. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Kita ulang sekali lagi ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami datang berterima kasih, kami datang bersyukur untuk kasih sayang Tuhan yang selalu Engkau berikan buat kami. Terlebih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita-Mu melalui cerita Alkitab. Berkati kami Tuhan, boleh mendengarkan dengan baik. Ajarkan kami untuk melakukan dan mencontoh firman-Mu dalam kehidupan kami. Kakak kami yang akan bercerita, Tuhan juga berkati. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, ada yang pernah merasa sedih dan takut? Apa yang kalian lakukan ketika merasa sedih dan takut? Pasti ada yang menangis. Ada yang berteriak cari papa mamanya. Atau ada yang bersembunyi? Nah, kita akan lihat video berikut ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa sedih dan takut. Setelah makan Paskah bersama, Yesus bersama ke-11 muridnya menuju ke Bukit Zaitun. Ya, muridnya tinggal 11 orang karena Yudas sudah memisahkan diri dari mereka. Kemudian tibalah mereka di sebuah taman, yaitu Taman Getsemani. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tinggallah di sini. Aku akan masuk ke dalam taman untuk berdoa kepada Bapa." Petrus, Yakobus, Yohanes ikut dan temanilah aku. Kemudian mereka masuk ke dalam taman itu. Setelah agak jauh, Yesus berkata kepada ketiga muridnya, "Tinggallah dan temanilah aku malam ini. Berjaga dan berdoalah. Saat ini hatiku sangat sedih sekali, seperti mau mati rasanya." Ya, Yesus merasa sedih, bahkan takut, karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi sebentar kepada dirinya. Untuk melakukan perintah Bapanya, dia akan menderita, dia akan ditangkap, dia akan disiksa, bahkan disalibkan, bahkan mati untuk menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Karena itu, dia menjauh dari ketiga muridnya itu dan dia berdoa kepada Bapanya, "Bapa, jika boleh aku meminta kepadamu, lepaskanlah aku dari penderitaan ini. Namun bukan kemauanku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu." Kemudian Yesus kembali menjumpai muridnya, tetapi
Tetapi ketiga muridnya itu sedang tertidur. Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersama dengan aku malam ini? Berjaga dan berdoalah. Kemudian Yesus kembali berdoa kepada Bapanya untuk kedua kalinya, dan kembali lagi menjumpai muridnya dalam keadaan tertidur. Untuk ketiga kalinya, Yesus kembali berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah ia selesai berdoa untuk ketiga kalinya, Yesus merasa tenang. Dia sudah siap, dia sudah berani untuk melakukan perintah Bapanya untuk menyelamatkan manusia, walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus disiksa, bahkan disalibkan dan mati. Kemudian dia kembali kepada murid-muridnya, "Bangunlah, orang yang menangkapku sudah dekat." Sementara Yesus berbicara, datanglah sekumpulan prajurit untuk menangkap Yesus. Mereka membawa obor, pentung, bahkan pedang. Di antara prajurit itu ada Yudas. Kemudian Yudas mendekati Yesus dan menciumnya. Itu sebagai tanda bahwa orang yang dicium Yudas adalah Yesus yang akan ditangkap. Kemudian prajurit itu menangkap Yesus. Tetapi Petrus mengambil pedang salah satu prajurit itu dan memotong telinganya. Kata Yesus, "Petrus, simpanlah pedang itu." Yesus mengambil telinga yang lepas itu dan memasangkannya kembali kepada telinga Malkus. Yesus berkata, "Penjahatkah aku ini? Kenapa engkau datang menemuiku dengan membawa pentung dan pedang? Bukankah setiap hari aku bersama dengan kalian? Kenapa tidak menangkap aku?" Kemudian prajurit itu menangkap Yesus dan membawanya keluar dari taman itu. Dan semua murid-muridnya melarikan diri karena takut. Adik-adik sudah tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa sedih dan merasa takut? Ya, berdoa. Seperti yang dilakukan Yesus ketika dia merasa takut dan sedih, apa yang dilakukan? Dia berdoa. Dan dia mendapatkan ketenangan, bahkan keberanian. Demikian juga dengan kita, ketika kita lagi sedih dan takut, kita berdoa, maka Tuhan akan menolong kita, membuat kita menjadi berani. Amin. Adik-adik semua, cerita kita hari ini terambil dari kitab Markus, pasal 14 ayat 32 sampai 52. Kitab Markus 14 ayat 32 sampai 52. Panjang ya. Kita akan baca 5 ayat saja. Ayat 34, 35, 36, 41 dan 42. Kita baca sama-sama ya. Yang belum bisa membaca, tolong papa mama untuk mendampinginya ya. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Ayat 41 dan ayat 42. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Aktivitas kita untuk 2 minggu ke depan adalah membuat video menyebutkan 12 murid Yesus dalam bentuk lagu. Berikut contoh video lagu untuk penyebutan 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus,
jangan lupa divideokan lalu dikirimkan ke guru sekolah minggu di kelompok masing-masing ya. Nah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita. Nah, untuk itu mari kita bernyanyi, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik semua, kita akan masuk doa syafaat. Ingat, berdoa berbicara dengan Tuhan, lakukan dengan baik dan benar, jangan lari-lari atau sambil makan. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang berterima kasih buat waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami bernyanyi bersama, berdoa bersama, terlebih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Hari ini mengajarkan kepada kami, ketika kami lagi bersedih, ketika kami lagi takut, kami diajarkan untuk berdoa. Dan ketika kami berdoa, kami akan merasa tenang dan kami akan merasa berani. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman-Mu hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan kami. Apa yang kami berikan Tuhan berkati, dapat digunakan di sekolah minggu dengan baik. Kami bisa pakai untuk membesuk teman-teman kami yang lagi sakit. Atau untuk hadiah ulang tahun anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kami semuanya yang sampai saat ini Tuhan masih bersekolah daring. Berkati kami, berikan kami semangat untuk belajar dengan baik, terlebih untuk mempersiapkan diri kami untuk masuk semester. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami. Mungkin ada yang ulang tahun, berkati mereka boleh bersuka cita dalam hari ulang tahunnya. Mungkin ada yang bersedih, mungkin ada yang lagi sakit. Bahkan mungkin Tuhan ada yang sementara karantina karena penyakit corona. Bahkan mungkin ada orang tua kami dan kakak-kakak guru kami. Berkati mereka Tuhan, lewat karantina itu mereka boleh sehat, boleh pulih, boleh melakukan aktivitasnya kembali dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat papa dan mama kami. Sayangi mereka selalu, papa mama boleh bekerja dengan baik, boleh menjaga kami dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Papa mama tetap sehat dan kuat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pendeta-pendeta kami, jaga mereka, berikan kekuatan kesehatan yang cukup. Kakak-kakak guru sekolah minggu kami juga Tuhan berkati, dengan setia boleh melayani kami dengan baik. Terlebih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan merayakan Paskah. Berkati kami untuk mempersiapkan hati kami untuk mengingat bagaimana Tuhan sangat mengasihi kami lewat pengorbanan di kayu salib, mati dan bangkit kembali. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan petunjuk hidup baru atau perintah dari Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 14 ayatnya yang ke-38. Kakak bacakan ya. Markus pasal 14 ayat ke-38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Ya adik-adik, Tuhan mau agar kita anak-anaknya selalu berjaga dan berdoa agar kita tidak mudah digoda dan tidak mudah dibujuk untuk melakukan hal yang tidak baik, yang tidak disenangi Tuhan. Yuk adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, semua adik-adik berdiri, kita menyanyi Bila gunung-gunung beranjak. musik. Segala bukit bergoyang, namun kasih setia tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang,
segala bukit bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Pergilah, ingatlah, dan lakukanlah bahwa ketika kita berdoa, Tuhan pasti menolong kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Mari kita dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh selesai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Itu semua karena berkat dan pertolongan yang asalnya daripadamu. Kiranya Tuhan, ibadah kami ini semuanya menyenangkan hati Tuhan dan menjadi puji-pujian yang terbaik untuk-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih. Amin.